Banyak orang berpikir Indonesia dimulai tahun 1945. Tapi, benarkah begitu? Sebelum proklamasi, di tanah yang sekarang kita sebut Indonesia, sudah berdiri peradaban besar yang misterius. Jauh lebih tua, lebih maju, dan lebih spiritual dari yang diajarkan di sekolah. Sekarang kita akan menggali rahasia yang tersembunyi dari catatan sejarah yang sengaja dihapus, sengaja diputar, dan sengaja disembunyikan. Siapa sebenarnya kita sebelum 1945, dan kenapa kebenaran itu harus ditutupi begitu rapat? Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Coba bayangin, kalau gue tanya ke lo, Indonesia mulai kapan sih? Kebanyakan orang bakal jawab, ya 1945 lah, proklamasi kemerdekaan lah. Tapi, apa iya sejarah kita baru mulai di situ? Kalau lo pikir gitu, siap-siap. Karena setelah ini, lo bakal lihat sisi lain dari Indonesia yang jarang banget dibahas. Sisi yang mungkin bikin kamu mikir, selama ini apa yang kita tahu? Cuma potongan kecil dari cerita besar. Sebelum 1945, bahkan sebelum Belanda datang, bahkan jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar kayak Majapahit dan Sriwijaya muncul, tanah ini udah punya peradaban luar biasa. Ada bukti arkeologis yang mulai kebuka beberapa tahun terakhir ini. Gunung Padang, situs megalitikum di Jawa Barat, katanya cuma gundukan tanah. Tapi setelah diteliti pakai teknologi georadar, ketahuan deh, di bawahnya ada struktur piramida kuno. Dan yang lebih gila lagi, usianya bisa lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya peradaban di Nusantara udah ada bahkan sebelum piramida Mesir dibangun. Tapi anehnya, kenapa fakta kayak gini gak masuk buku sejarah sekolah? Kenapa kita cuma diajarin mulai dari kerajaan Hindu-Buddha, lalu kolonialisme, lalu kemerdekaan 1945? Mungkin karena kalau semua orang sadar bahwa Nusantara udah maju ribuan tahun sebelum Eropa bangun peradaban, peta sejarah dunia bakal kacau. Narasi penjajah membawa peradaban ke timur bakal runtuh total. Dan mungkin itu alasan kenapa sejarah kita disembunyikan. Bayangin, di masa lalu kita punya sistem maritim yang luar biasa. Sriwijaya bukan cuma kerajaan dagang, tapi pusat spiritual dan ilmu pengetahuan dunia timur. Majapahit bukan cuma kekaisaran besar, tapi simbol tatanan politik dan budaya yang sangat maju. Dan jauh sebelum itu, ada jaringan leluhur yang menyebar sampai ke Pasifik, Polinesia, bahkan Afrika Timur. Jadi, siapa Indonesia sebelum 1945? Dia bukan bangsa baru. Dia adalah peradaban kuno yang dilupakan. Kalau lu lihat dari sisi spiritual, semuanya makin menarik. Nenek moyang kita nggak cuma pintar berdagang atau berperang, tapi juga punya hubungan kuat dengan alam dan energi kosmik. Dari ukiran candi, pola batik, sampai tarian ritual, semuanya tersambung sama frekuensi bumi dan langit. Mereka percaya manusia bukan penguasa alam, tapi bagian dari kesadaran semesta. Dan itu adalah nilai yang hilang setelah kolonialisme datang. Setelah semua diubah jadi sistem barat, sistem ekonomi, politik, bahkan cara berpikir pun merujuk ke barat. Kita mulai lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Kamu sadar nggak? Kenapa setelah 1945 bangsa ini kayak kehilangan arah? Kita merdeka, tapi kayak masih bingung. Kita punya tanah yang kaya, tapi selalu dijarah. Kita punya budaya megah, tapi dianggap kuno.
Padahal mungkin bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita kehilangan jati diri, kehilangan ingatan siapa kita sebenarnya sebelum dunia barat menulis sejarah atas nama mereka. Ada satu hal menarik yang jarang dibahas. Waktu Belanda datang ke Nusantara, mereka nggak cuma cari rempah. Mereka juga bawa peneliti, arkeolog, bahkan ahli bahasa untuk mendokumentasikan budaya lokal kita. Tapi banyak catatan itu nggak pernah dipublikasikan ke kita, disimpan, dikunci, dan dibawa pulang ke Eropa. Artinya apa? Artinya banyak bagian sejarah kita disimpan di luar negeri, dan sebagian besar rakyat Indonesia bahkan nggak tahu mereka pernah ada. Keren, tapi juga ironis kan? Dan kalau lo tanya, kenapa mereka sembunyiin itu semua? Jawabannya simple, karena pengetahuan adalah kekuatan. Bayangin kalau rakyat Indonesia sadar bahwa nenek moyangnya dulu adalah pelaut hebat, insinyur ulung, pembangun candi dan piramida yang seimbang secara energi dan spiritual, kita nggak bakal minder, kita nggak bakal gampang dikontrol, dan yang paling penting, kita bakal tahu arah kita sendiri. Sejarah yang disembunyikan bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan. Karena siapapun yang tahu asalnya, dia tahu kemana harus kembali. Dan mungkin itu yang paling ditakutin pihak-pihak yang pengen bangsa ini tetap tidur. Coba perhatiin, akhir-akhir ini banyak orang mulai sadar, banyak yang nanya, kenapa kita nggak diajari sejarah spiritual Nusantara ya? Kenapa kita lebih sering bahas penjajahan daripada kebesaran leluhur kita sendiri ya? Dan lo tahu apa yang keren? Kesadaran itu mulai bangkit lagi. Mulai banyak peneliti lokal, konten kreator, bahkan anak muda yang ngebongkar sejarah-sejarah yang dulu disembunyikan. Kita mulai nyari ulang jati diri bangsa. Kita mulai sadar, Indonesia bukan cuma negara merdeka tahun 1945. Kita adalah bangsa yang udah ada jauh sebelum konsep negara modern lahir. Jadi, kalau lo dengar kata Indonesia sebelum 1945, jangan bayangin cuma kerajaan-kerajaan tua atau masa penjajahan. Bayangin peradaban kuno dengan ilmu tinggi, arsitektur sakral, sistem sosial yang selaras sama alam, dan nilai spiritual yang dalam banget. Bayangin bangsa yang udah ngerti tentang keseimbangan kosmos ribuan tahun sebelum ilmuwan modern ngomong soal energi dan frekuensi. Karena itulah kita bukan bangsa kecil yang baru belajar berdiri. Kita bangsa besar yang baru aja bangun dari tidur panjang. Dan mungkin kebangkitan itu udah dimulai. Sekarang, lewat kesadaran baru, lewat pencarian jati diri, kita lagi nyusun ulang kepingan puzzle sejarah yang selama ini sengaja diacak. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap menerima kebenaran yang selama ini disembunyikan? Ayo, kita bangun bersama. Kita kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Sugeng Rawuh Zaman Enggal, Rahayu Sagung Dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.